Halo Mat Gambar, hari ini kita akan membahas 3 kebiasaan buruk pemula yang bisa bikin karya nggak selesai-selesai. Halo, nama saya Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, dan jika kalian pemula dalam menggambar, ingin belajar gambar yang benar, dan pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Tekan tombol jempol ke atas dan share channel ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. 3 kebiasaan buruk pemula yang bisa bikin karya kita nggak selesai-selesai. Kalian pasti paham kan, pas lagi dapat inspirasi membuncah ide super berlian ultra mega maut yang mau meledak di kepala rasanya, pengen buru-buru ambil kertas, terus ambil pensil atau alat gambar lain, terus langsung eksekusi nih, biar ide kita segera bisa digambar dan dipamerin di sosmed. Terus setelah kita mau siap-siap gambar nih, kan mulai gambar tuh, 1 menit, 2 menit, 4 menit, terus tiba-tiba kepikiran, kayaknya lebih enak kalau gambar sambil bikin minuman hangat dulu, ya nggak sih? Langsung deh tuh ke dapur, cari minuman favorit, diseduh sambil nyanyi-nyanyi. Nggak tahu ya kalian biasanya nyanyi apa kalau lagi seneng. Tapi kayaknya nggak afdol dong ya kalau gambar ditemenin minuman hangat, tapi nggak ada yang bisa dikunyah. Rasanya kayak gimana gitu. Sekalian aja kalian balik dapur lagi, ubek-ubek lemari, terus adanya Indomie goreng ternyata. Mantap banget ya. Langsung aja rebus Indominya, lalu siapin bumbunya. Begitu matang direbus, langsung kalian aduk sama bumbunya. Waduh, baunya pasti wangi sekali. Sempurna sekali ya sekarang. Udah ada Indomie, udah ada minuman hangat, langsung gambar harusnya ya. Tapi bentar dulu. Kayaknya tadi di sosmed, di Instagram kalian ada notifikasi merah-merah gitu. Cuma sepencet 2 pencet kayaknya nggak apa-apa ya. Lagian kan tadi udah 4 menit gambar, jadi harusnya skate-nya udah cukup lah. Gimana? Familiar nggak kalian dengan cerita tadi? Pasti pernah dong ya ngalamin kayak gitu. Dari yang awalnya udah bener-bener semangat 45 mau gambar, mau bikin karya, udah bener-bener yakin nggak akan ngulangi kesalahan yang lama, udah berjanji dengan segenap hati untuk kali ini berjuang, karya yang udah dimulai harus segera selesai, terus berakhir dengan bablas begadang nonton YouTube. Lah kalau nontonnya channel Artupida ini nggak apa-apa lah, kan bisa bikin kalian terancam semangat gambar lagi. Tapi kalau kalian malah nyasar di channel tentang cara budidaya kutu air, ya nggak apa-apa sih kalau kalian memang butuh banget informasi soal kutu air. Tapi kalau kalian mengharapkan bisa nyelesain gambar kalian, bisa makin jago gambar dengan menonton video tentang kutu air, kayaknya enggak ya. Hal di atas tadi adalah kebiasaan buruk pertama yang akan kita bahas, yang bisa membuat pemula itu bikin karya nggak selesai-selesai. Kebiasaan itu namanya distraksi. Pemula biasanya terlalu banyak nurutin distraksi. Terus distraksi itu apa sih? Distraksi itu adalah hal-hal yang mampu mengalihkan perhatian dari hal yang sedang kita fokus lakukan. Distraksi rata-rata disebabkan oleh lemahnya kemampuan untuk memperhatikan akibat tidak terbiasa melatih fokus perhatian pada satu hal secara terus-menerus dalam waktu lama. Atau bisa juga karena lemahnya ketertarikan terhadap objek yang kita perhatikan. Atau mungkin bisa aja adanya intensitas yang kuat, keunikan atau keelokan dari suatu yang lain daripada objek yang lagi kita perhatikan. Lalu apakah mendengarkan musik atau menonton video YouTube tertentu itu distraksi? Menurut saya pribadi, selama video yang kamu putar tidak membuat kamu berhenti menggambar untuk memperhatikannya, meletakkan alat gambar kamu untuk sekedar memperhatikan isi video itu, apa yang kamu tonton tadi tidak masuk dalam distraksi. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau video yang kamu tonton itu membuat kamu jadi berhenti menggambar hanya untuk memperhatikan isi videonya sesekali, walaupun itu sesekali, saya rasa itu namanya distraksi. Karena distraksi itu jika diturutin tanpa kita memiliki kendali penuh untuk kembali fokus pada apa yang kita lakukan, bakalan menjadi seperti efek bola salju. Awalnya kecil dan sepele, tapi lama-kelamaan menjadi besar dan berbahaya. Untuk melawan atau mengendalikan distraksi ini nggak bisa loh dilakukan pakai cara alami. Kayak kita nggak ngapa-ngapain, kita diem aja dan mengharapkan keajaiban, kita tiba-tiba berubah jadi fokus. Kayak rasanya minum jamu, tiba-tiba langsung sehat. Kitanya sendiri memang harus dengan sengaja melawan dengan keras keinginan untuk memperhatikan hal lain di luar hal yang sedang kita lakukan. Di awal akan sangat sulit sekali yang jelas. Sulit sih, tapi simple. Simple,
tapi sulit. Tapi harus dilakukan kalau mau gambar kamu cepat selesai kan? Hehehe. Saya ada sedikit tips yang biasa saya lakukan ketika berusaha membuat kebiasaan baru. Jika kalian ingin memulai sebuah kebiasaan baru, pastikan kalian melakukannya di jam yang sama setiap hari. Ingat, pastikan kalian melakukannya di jam yang sama setiap hari. Jangan pernah berubah dan jangan pernah ubah jadwal kalian kecuali benar-benar keadaan darurat. Lalu selanjutnya, coba berikan waktu yang singkat saja untuk kebiasaan baru itu. Saran saya coba 30 menit saja setiap hari ya untuk gambar. Ini untuk pemula. Misalnya kalian bilang gini, saya mulai hari ini akan mulai belajar menggambar setiap jam 5 sore selama 30 menit. 30 menit itu merupakan batas aman di mana sebagai pemula ketika menggambar kalian itu belum merasakan capek, tapi juga masih tetap semangat mengerjakannya. Terus gimana kalau kebablasan lebih dari 30 menit? Ya bagus dong, karena semakin banyak kalian menggambar ya otomatis kalian akan semakin cepat jago. Tapi saya sarankan ya jangan sampai mengganggu hal-hal lain ya selain menggambar. Kayak misalnya mengganggu kalian belajar, mengganggu kewajiban-kewajiban kalian yang lain. Kan bisa dilanjutkan besok di jam yang sama. Kebiasaan buruk berikutnya yang bikin karya nggak akan pernah selesai adalah fokus ke menambah bukan ngurangin. Kita sebagai orang kreatif merupakan makhluk dengan segudang ide kan ya. Setiap saat rasanya ada aja yang muncul ide itu. Kadang lagi jalan ke warung bisa aja tiba-tiba muncul ide untuk bikin komik. Atau lagi nonton YouTube tiba-tiba kepikiran ide buat bikin gambar sesuatu. Nah, punya banyak ide itu bagus sih, tapi itu sudah alami sebagai orang kreatif sebenarnya. Seorang kreatif pasti otomatis akan selalu banjir dengan ide setiap saat, itu wajar. Tapi hati-hati ya, banyak ide itu bukan berarti akan bikin karya kita selesai. Terus kita akan menjadi seorang seniman yang lebih baik lagi. Seringnya pemula gara-gara kebanyakan ide, bukannya fokus nyelesain apa yang udah dimulai, tapi malah lebih asik ngerjain ide baru. Begitu ide baru itu udah mulai dikerjain, tiba-tiba ada aja ide baru yang kepikiran. Lalu meninggalkan ide-ide yang sebelumnya yang baru dikerjain setengah untuk ngerjain ide berikutnya lagi. Begitu seterusnya dan berakhir dengan tidak ada satupun karya yang selesai. Semua serba setengah-setengah, semua serba nggak jadi. Saya sangat menyarankan daripada kita fokus menambah, gimana kalau lebih banyak fokus mengurangi. Lebih banyak mengurangi hal-hal atau ide-ide yang nggak penting gitu. Setiap hari coba kalian pikirkan apa yang bisa kalian tidak lakukan agar kalian bisa mengejar mimpi kalian. Apa yang bisa kalian tinggalkan, apa yang bisa kalian korbankan untuk kalian bisa lebih jago menggambar. Coba kalian fokus ke arah situ. Tapi sekali lagi, jangan terus gara-gara seperti ini kalian meninggalkan kewajiban kalian. Kalian meninggalkan hal-hal yang memang penting untuk kalian. Kreativitas itu seringnya muncul bukan malah ketika kita memiliki situasi yang serba berkecukupan. Kreativitas itu justru muncul ketika kita memiliki keterbatasan. Ketika semuanya serba terbatas, seseorang atau seorang seniman itu akan menjadi kreatif. Kreatif muncul ketika kita mendapatkan tekanan yang berat. Berikutnya, tidak adanya target gambar yang jelas. Maksudnya bagaimana? Di sini berarti sebelum kalian memulai menggambar, pastikan kalian mempunyai target menggambar yang jelas. Bagaimana gambar itu detailnya, bagaimana warnanya. Intinya kita harus memiliki panduan sampai seberapa sih ketika kita menggambar itu, gambar kita yang kita buat itu disebut selesai. Kalau kalian nggak punya target jelas, kalian nggak punya target gambar kalian bisa disebut selesai kalau udah seperti apa, kayak tadi warnanya kayak gimana, terus detailnya seperti apa, ujung-ujungnya kalian akan justru merasa gambarnya itu kayak perjalanan nggak berujung. Lama-lama kalian jadi malas dan akhirnya nggak gambar sama sekali. Karena kalian nggak tahu nih, kalian gambarnya sampai selesai itu sampai mana. Kalian nggak ngerti, mau sedetail apa, mau segelap apa, kalian nggak paham. Coba deh, kalau saran saya bisa kasih tips. Kalau kalian mau menggambar, sebelum kalian menggambar, tentukan dulu kira-kira karya yang akan kalian buat ini titik selesainya seperti apa. Titik goal terakhirnya itu kayak gimana. Tentukan dengan detail. Kalau perlu kalian coba cari gambar orang lain yang kira-kira sama dengan hasil yang kalian inginkan, kalian tuju, lalu kalian print aja, terus tempel di depan kalian pas kalian gambar. Ini bukan nyontek ya,
Tapi gambar yang kalian udah print dan ditempel itu sebagai patokan kalian nih, target tingkat keselesaian karya kalian. Jadi ketika karya kalian yang kalian buat itu kira-kira dari detailnya, dari tingkat keselesaiannya sudah mirip dengan apa yang menjadi patokan kalian, ya sebenarnya itu sudah selesai. Kalian nggak usah perlu menambah lagi. Ya kalau menambah cukup, tapi kalian udah tahu bahwa sebenarnya karya kalian itu sudah selesai. Jadi ketika kalian kasih detail ya secukupnya aja, sesuai yang tadi kalian udah tentukan di awal. Bukan terus nambah terus revisinya. Karena yang namanya karya kalau diturutin terus revisinya nggak akan ada habisnya. Belum lagi kalian terlalu banyak nanya ke orang, akhirnya terlalu banyak input, terlalu banyak revisi, terlalu banyak orang yang ngasih nasihat ke kalian, ke karya kalian. Akhirnya karyanya terlalu membingungkan buat kalian untuk menyelesaikannya. Sebagai pemula, kalian lebih butuh lebih banyak berkarya sebenarnya. Lebih banyak sering gambar. Pokoknya banyakin berkaryanya aja. Lalu jangan lupa miliki ekspektasi yang masuk akal dengan gambar kalian. Ya kalau memang itu adalah gambar pertama kalian, ya udah jadi aja udah bagus loh sebenarnya. Jadi jangan terlalu menghakimi karya sendirilah, jangan terlalu menghakimi diri sendiri. Kasih kesempatan diri kalian untuk berkembang. Nggak usah membebani diri kalian dengan karya kalian harus jadi duit atau pengen cepat kaya. Fokus aja pokoknya bikin karya yang bagus. Fokus tingkatin kualitas menjadi lebih baik lagi. Otomatis lebih baik lagi ya dari kalian sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Fokus kalian adalah ke diri kalian sendiri. Terus jangan lupa tetap jaga positif mental attitude.